Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai laporan kelompok analisis butir soal yang meliputi konsep dan langkah-langkah penentuannya secara detail, yaitu tingkat kesukaran, daya beda dan efektivitas diskrator untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen pembelajaran kimia. Sebelum memulai presentasi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agus Miftahudin dengan NPM 2013023046. Kemudian ada saya sendiri Regita Gustiana Cahyani dengan NPM 2013023044. Dan yang ketiga ada Rizka Awalia Rodiah dengan NPM 2013023060. Dan yang terakhir ada Upit Nurjana dengan NPM 2013023050. Pada presentasi ini, kami memiliki topik bahasan. Yang pertama ada materi pembahasan, kemudian yang kedua tabel hasil pengamatan pilihan ganda, yang ketiga analisis butir soal pilihan ganda dan esai, yang keempat ada tabel analisis tingkat kesukaran dan daya beda pilihan ganda, dan yang terakhir ada tabel analisis tingkat kesukaran dan daya beda esai. Yang pertama adalah materi pembahasan, yaitu kompetensi dasar KD 3.13 menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam basa, kemudian KD 4.13 menyimpulkan hasil analisis data percobaan titrasi asam basa. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menghitung kadar atau konsentrasi suatu asam atau basa menggunakan data reaksi penetralan. Yang kedua, menganalisis data berbagai hasil titrasi asam basa. Yang ketiga, merancang percobaan titrasi untuk menentukan kadar suatu cuka makan. Yang keempat, menentukan titik ekuivalen berdasarkan gambar grafik titrasi asam basa. Yang kelima, membuat grafik titrasi asam basa. Yang keenam, menganalisis grafik titrasi asam basa. Dan yang ketujuh adalah menyimpulkan hasil analisis grafik titrasi asam basa. Baik, materi yang pertama yaitu reaksi penetralan. Asam adalah senyawa yang dalam larutannya menghasilkan ion H+, sedangkan basa adalah senyawa yang dalam larutannya menghasilkan ion OH-. Jika asam bereaksi dengan basa, maka ion-ion tersebut akan saling menetralkan membentuk H2O. Contohnya H+ aquos plus OH- aquos menjadi H2O lithium. Reaksi antara asam dengan basa biasa disebut dengan reaksi penetralan. Tetapi karena reaksi tersebut juga menghasilkan garam, maka reaksi tersebut juga sering dikenal dengan reaksi penggaraman. Contohnya asam plus basa menjadi garam plus air. Contoh lagi yaitu HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Contohnya lagi yaitu H2SO4 plus 2 NH4OH menjadi NH4 2 kali SO4 plus 2 H2O. Pada reaksi penetralan jumlah mol, ion H+ sama dengan jumlah mol ion OH-, sehingga akan berlaku rumus berikut. Va dikali Ma dikali valensi asam sama dengan Vb dikali Mb dikali valensi basa. Keterangannya yaitu Va sama dengan volume asam, Vb volume basa, Ma molaritas asam, Mb molaritas basa, val asam sama dengan valensi asam, dan val basa sama dengan valensi basa. Salah satu cara menetralkan asam dengan basa atau sebaliknya adalah dengan cara melakukan titrasi. Titrasi adalah penambahan larutan baku atau larutan yang telah diketahui konsentrasinya dengan bantuan indikator. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah titrasi. Yang pertama, larutan yang akan digunakan untuk menitrasi atau diteteskan dimasukkan ke dalam buret atau pipa panjang berskala. Larutan dalam buret disebut penitrasi. Yang kedua yaitu larutan yang akan dititrasi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dengan mengukur volumenya terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu memberikan beberapa tetes indikator pada larutan yang dititrasi. Maksudnya dalam Erlenmeyer menggunakan pipet tetes. Yang keempat yaitu proses titrasi, yaitu larutan yang berada dalam buret diteteskan secara perlahan-lahan melalui keran ke dalam Erlenmeyer. Erlenmeyer kemudian digoyang-goyang sehingga larutan penitrasi dapat larut dengan larutan yang berada dalam Erlenmeyer. Yang kelima yaitu mencatat volume yang dibutuhkan larutan penitrasi dengan melihat volume yang berkurang pada buret setelah dilakukan proses titrasi.
Kemudian selanjutnya yaitu ada perangkat titrasi. Alat-alat kimia utama yang biasanya digunakan sebagai perangkat titrasi yaitu yang pertama buret, berupa tabung kaca bergaris dan memiliki keran di ujungnya. Buret berfungsi untuk mengeluarkan larutan dengan volume tertentu. Yang kedua yaitu ada statif dan klem. Statif terbuat dari besi atau baja yang berfungsi untuk menegakkan buret. Klem buret terbuat dari besi atau baja untuk memegang buret yang digunakan untuk titrasi. Yang ketiga yaitu ada Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah peralatan gelas atau glassware equipment yang seringkali digunakan untuk analisa dalam laboratorium. Erlenmeyer berfungsi sebagai tempat untuk melakukan titrasi bahan. Yaitu ada hal-hal penting pada titrasi, yaitu yang pertama ada titik ekivalen. Titik ekivalen adalah saat jumlah mol H+ sama dengan jumlah mol OH-, biasanya ditunjukkan dengan harga pH. Lalu selanjutnya ada titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi adalah saat di mana indikator berubah warna. Lalu selanjutnya reaksi penetran asam basa dapat digunakan untuk menentukan kadar atau konsentrasi di berbagai jenis larutan. Kadar larutan asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa yang telah diketahui kadarnya atau sebaliknya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, Ananda membeli asam cuka di pasar atau di toko, maka kita tidak pernah menemukan ukuran kandungan asam dalam bentuk kemolaran seperti yang kita pelajari. Namun dalam botol masih tercantum kadar cuka berupa persen volume. Berikut adalah gambar contoh dari cuka, seperti gambar asam cuka di samping yang mempunyai kadar asam. Lalu yang nomor 2 ada data hasil titrasi asam basa. Cara menghitung konsentrasi HCl dari data titrasi adalah sebagai berikut. Pada saat titik akhir titrasi atau saat indikator fenolphthalein berubah warna, yaitu pH sama dengan 7, akan dicapai titik ekivalen. Mol H plus sama dengan mol OH-, maka rumus yang akan digunakan sebagai berikut. VA dikali MA dikali valensi asam sama dengan VB dikali MB dikali valensi basa. Misalkan pada percobaan di atas didapat data sebagai berikut. Nomor 1 yaitu volume HCl-nya 20 mili, mula-mula akan didapat volume sebesar 50 dan akhir titrasinya sebesar 38,35. Yang kedua yaitu volumenya 20 mili, mula-mulanya 38,35 dan hasil akhir titrasinya 26,75. Dan yang ketiga yaitu 20 mili, mula-mulanya 26,75 dan akhir titrasinya 15,14. Berdasarkan data hasil titrasi HCl dengan NaOH 0,1 molar di atas, Ananda dapat menghitung konsentrasi HCl dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang A, menghitung volume NaOH pada masing-masing percobaan. Pada percobaan pertama, 50 mili dikurang 38,35 mili sama dengan 11,65 mili. Pada percobaan kedua, 38,35 mili dikurang 26,75 mili sama dengan 11,60 mili. Dan pada percobaan ketiga, 26,75 mili dikurang 15,14 mili sama dengan 11,61 mili. Volume NaOH rata-ratanya yaitu 11,65 mili plus 11,60 mili plus 11,61 mili dibagi 3 sama dengan 11,62 mili. Lalu yang B, volume NaOH rata-rata yang sudah diperoleh dimasukkan ke dalam rumus. VA dikali MA dikali valensi asam sama dengan VB dikali MB dikali valensi basa. 20 mili dikali MA dikali 1 sama dengan 11,62 mili dikali 0,1 molar dikali 1. MA sama dengan 11,62 mili dikali 0,1 molar dikali 1,20 mili. MA sama dengan 0,0581 molar. Jadi konsentrasi HCl yang dititrasi adalah 0,0581 molar. Contoh di atas merupakan contoh penentuan konsentrasi asam kuat yang dititrasi dengan larutan basa kuat yang sudah diketahui konsentrasinya. Selanjutnya yaitu perubahan pH pada titrasi asam basa.
Pada saat larutan basa ditetesi dengan larutan asam, pH larutan akan turun. Sebaliknya, jika larutan asam ditetesi dengan larutan basa, maka pH larutan akan naik. Jika pH larutan asam atau basa diplotkan sebagai fungsi dari volume larutan basa atau asam yang diteteskan, maka akan diperoleh suatu grafik yang disebut kurva titrasi. Kurva titrasi asam basa menunjukkan perubahan pH larutan selama proses titrasi asam dengan basa, atau sebaliknya. Bentuk kurva titrasi memiliki karakteristik tertentu yang bergantung pada kekuatan dan konsentrasi asam dan basa yang bereaksi. Untuk mengenal macam-macam kurva titrasi asam basa, akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk titrasi asam kuat dan basa kuat, pada grafik ini menunjukkan zat pentiter adalah basa kuat. Daerah perubahan pH drastis antara 4-10, pH titik ekuivalennya sama dengan 7. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, dan phenolphthalein yang lebih tajam, contohnya HCl dengan NaOH. Kemudian, ada titrasi basa kuat dengan asam kuat. Pada grafik ini menunjukkan bahwa zat pentiter adalah asam kuat. Daerah perubahan pH drastis 4-10, pH titik ekuivalennya adalah 7. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, dan phenolphthalein yang lebih tajam, contohnya NaOH dan HCl. Kemudian yang ketiga yaitu titrasi asam kuat dengan basa lemah. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa zat pentiter adalah basa lemah. Daerah perubahan pH drastis 4-7, pH titik ekuivalennya 5-6. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, contohnya HCl dengan NH4OH. Yang keempat yaitu titrasi basa lemah dengan asam kuat. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa zat pentiter adalah asam kuat. Daerah perubahan pH drastis 4-7, pH titik ekuivalennya 5-6. Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, contohnya NH4OH dengan HCl. Kemudian ada titrasi basa kuat dengan asam lemah. Dalam grafik tersebut menunjukkan bahwa zat pentiter adalah asam lemah. Daerah perubahan pH drastis 7-10, pH titik ekuivalennya 8-9. Indikator yang dapat digunakan adalah phenolphthalein, contohnya NaOH dengan CH3COOH. Selanjutnya yaitu ada titrasi asam lemah dengan basa kuat. Dalam grafik tersebut menunjukkan bahwa zat pentiter adalah basa kuat. Daerah perubahan pH drastis 7-10, pH titik ekuivalennya 8-9. Indikator yang dapat digunakan adalah phenolphthalein, contohnya CH3COOH dengan NaOH. Selanjutnya yaitu rumus titrasi asam basa. Rumus titrasi asam basa yang digunakan untuk menentukan konsentrasi asam atau basa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu titrasi asam basa monovalen atau valensi 1. M massa asam dikali volume asam sama dengan M basa dikali volume basa. Jika larutan asam basa bukan merupakan monovalen atau polivalen, yaitu valensi lebih dari 1, gunakan rumus yang selanjutnya yaitu titrasi asam basa polivalen. M asam dikali volume asam dikali valensi asam sama dengan massa basa dikali volume basa dikali valensi basa. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan siswa dalam menjawab soal pilihan ganda. Untuk soal pilihan ganda masing-masing soalnya bernilai 10 poin jika benar, dan jika salah bernilai 0. Untuk siswa yang pertama bernama Esti, dia menjawab 8 soal benar dan 2 soal salah. Kemudian ada Aulia menjawab 5 soal benar dan 5 soal salah. Kemudian ada Faris menjawab 7 soal salah dan 3 soal benar. Kemudian ada Montella menjawab hanya 1 soal yang benar dan 9 lainnya yaitu salah. Kemudian ada Berliana menjawab semua soalnya benar. Kemudian ada Keisha menjawab 10 soal benar. Kemudian ada Syafa Alana menjawab 9 soal benar dan 1 salah.
Kemudian ada Ayu menjawab 1 soal benar dan 9 soal salah. Kemudian ada Nasrullah menjawab 5 soal benar dan 5 soal salah. Kemudian ada Salma menjawab 1 soal salah dan 9 soal benar. Kemudian ada Ratih menjawab 8 soal benar dan 2 soal salah. Kemudian ada Adidullah menjawab 8 soal benar dan 2 soal salah. Kemudian ada Syifa Anjani menjawab semua soal benar. Kemudian ada Setiani menjawab semua soal benar. Kemudian ada Muhammad Said dan Septiani semua menjawab soalnya benar. Kemudian ada Janita menjawab semua soal pilihan gandanya benar. Kemudian ada Wais menjawab 8 soal benar dan 2 soal salah pada nomor 3 dan nomor 9. Kemudian ada Nova menjawab 9 soal benar dan 1 soal salah pada nomor 5. Kemudian ada Cahyaningsih menjawab 8 soal benar dan 2 soal salah pada nomor 3 dan 9. Kemudian ada Novia Nur Afifah menjawab semua soal benar. Untuk totalnya, pada soal nomor 1 memiliki total poin yang benar ada 18 dan salah 2. Kemudian ada nomor 2 memiliki poin benar yaitu 17 responden dan yang salah ada 3 responden. Nomor 3 memiliki benar 12 responden dan yang salah ada 8 responden. Kemudian nomor 4 responden yang menjawab benar ada 15 dan responden yang menjawab salah itu ada 5. Kemudian nomor 5 responden yang menjawab benar itu 13 dan responden yang menjawab salah ada 7. Nomor 6 responden yang menjawab benar ada 14 dan responden yang menjawab salah ada 6. Kemudian nomor 7 responden yang menjawab benar ada 16 dan responden yang menjawab salah ada 4. Nomor 8 responden yang menjawab benar ada 19 dan responden yang menjawab salah ada 1. Nomor 9 responden yang menjawab benar ada 12, responden yang menjawab salah ada 8. Nomor 10, responden yang menjawab benar ada 15 dan responden yang menjawab salah ada 5. Untuk soal yang PG nomor 1, istilah penetralan ada kaitannya dengan titik-titik. A. Reaksi antara asam dengan basa. B. Penggunaan pipet untuk menambahkan asam atau basa ke dalam suatu wadah. C. Reaksi antara satu ion hidrogen dengan satu ion hidroksida. D. Reaksi antara ion hidrogen dengan air. E. Pengambilan zat terlarut dari suatu larutan. Untuk jawabannya adalah A, yaitu reaksi antara asam dengan basa. Pembahasannya, penetralan ada kaitannya dengan reaksi antara asam dengan basa. Reaksi penetralan merupakan reaksi antara asam dengan basa yang menghasilkan garam. Untuk analisis butir soal pilihan ganda untuk nomor 1 yaitu tingkat kesukaran. Berdasarkan tabel di atas, soal nomor 1 yang menjawab benar ada 18 orang dan yang menjawab salah ada 2. Tingkatan kesukaran soal adalah perbandingan banyaknya peserta yang menjawab benar dengan jumlah seluruh peserta. Maka TK sama dengan PB dibagi CP. Keterangan, TK itu sebagai tingkat kesukaran, CP jumlah seluruh peserta, PB peserta yang menjawab benar. Untuk tingkat kesukarannya pada nomor 1, yaitu PB dibagi CP sama dengan 18 dibagi 20 sama dengan 0,9. Berdasarkan skala tingkat kesukaran soal diperoleh TK sama dengan 0,9. Berarti soal nomor 1 merupakan soal dengan tingkat soal yang mudah. Selanjutnya yaitu daya pembeda pada nomor 1. Berdasarkan tabel yang di atas, soal nomor 1 yang menjawab benar pada kelompok atas adalah 8 orang, yang menjawab benar pada kelompok bawah adalah 10 orang. Daya pembeda soal adalah kemampuan item tes untuk membedakan peserta pandai dengan peserta kurang pandai. Maka untuk nomor 1, daya pembedanya sama dengan JKA dikurang JKB sama dengan dibagi 1/2 N sama dengan 8 dikurang 10 dibagi
1/2 dikali 20. D sama dengan min 0,2. Berdasarkan klasifikasi indeks diskriminasi item soal diperoleh, daya pembedanya sama dengan min 0,2, berarti kelompok atas banyak yang menjawab salah. Kemudian ada efektivitas distraktor. Berdasarkan soal nomor 1, yang menjawab benar ada 18 orang dan ada 2 orang yang menjawab salah. Efektivitas distraktor ini adalah alternatif jawaban salah pada tes pilihan ganda yang berfungsi sebagai pengecoh atau pengacau. Maka dikarenakan yang menjawab salah hanya 2 orang, berarti termasuk predikat distraktor baik karena dipilih sedikitnya lebih dari 5% oleh peserta tes. Yang selanjutnya adalah jika 5 ml asam kuat bervalensi 1 dengan konsentrasi 0,1 molar dapat dinetralkan oleh 10 ml larutan KOH dengan MR 56, maka 1 liter larutan KOH tersebut mengandung. Pembahasannya adalah diketahui N valensi asam itu adalah 1, volume asam adalah 5 ml, konsentrasi asam sama dengan 0,1 molar, dan juga volume basa 10 ml, MR basa 56, dan juga volume basa 1 liter. Maka berapakah massa basa? N asam dikali volume asam dikali molar asam sama dengan N basa dikali volume basa dikali molar basa. 1 dikali 5 ml dikali 0,1 molar sama dengan 1 dikali 10 ml dikali molar basa. 0,5 milimol sama dengan 10 ml dikali molar basa. Molar basa sama dengan 0,05 molar. Molar sama dengan mol per volume. Mol sama dengan molar per volume. Sama dengan 0,05 molar per 1 liter. Hasilnya adalah 0,05 mol. Mol sama dengan massa per mr. Massa sama dengan mol dikali mr. Massa sama dengan 0,05 mol dikali 56 gram per mol sama dengan 2,8 gram. Tingkat kesukaran. Berdasarkan tabel, soal nomor 2 ini yang menjawab benar ada 17 orang dan yang menjawab salah ada 3 orang. Tingkat kesukaran soal sendiri ini adalah perbandingan banyaknya peserta yang menjawab benar dengan jumlah seluruh peserta. Maka TK sama dengan PB per JP. Keterangannya ini adalah TK sendiri tadi merupakan tingkat kesukaran, kemudian JP ini jumlah seluruh peserta, PB sama dengan peserta yang menjawab benar, berarti TK sama dengan PB per JP, TK sama dengan 17 per 20, maka hasilnya adalah 0,85. Nah, berdasarkan skala tingkat kesukaran, maka soal diperoleh tingkat kesukaran ini 0,85. Ini artinya soal nomor 2 ini adalah soal dengan tingkat soal yang mudah. Yang selanjutnya adalah daya pembeda. Jadi berdasarkan tabel di atas, soal nomor 2 ini yang menjawab pada kelompok atas ada 7 orang menjawab benar, dan pada kelompok bawah ada 10 orang. Daya pembeda soal ini sendiri adalah kemampuan item tes untuk membedakan peserta pandai dengan peserta yang kurang pandai. Maka D ini dilambangkan, artinya adalah daya pembeda. Kemudian KA adalah jumlah kelompok atas yang menjawab benar, KB adalah jumlah kelompok bawah yang menjawab benar, N sendiri ini adalah jumlah seluruh peserta. Rumusnya adalah D sama dengan JKA dikurang JKB per 1/2N. Maka 7 dikurang 10 dibagi 1/2 dikali 20, hasilnya adalah min 0,3. Nah, berdasarkan klasifikasi indeks diskriminasi item, soal diperoleh daya pembeda minus 0,3. Ini berarti kelompok atas banyak yang menjawab salah. Yang selanjutnya adalah efektivitas distraktor. Jadi berdasarkan soal nomor 2 yang menjawab benar ini ada 17 orang dan ada 3 orang menjawab salah. Efektivitas distraktor ini adalah alternatif jawaban salah pada tes pilihan ganda yang berfungsi sebagai pengecoh atau pengacau, maka dikarenakan yang menjawab salah ada 3 orang, berarti termasuk predikat distraktor baik, karena dipilih lebih dari 5% oleh peserta tes. Yang selanjutnya ini adalah tabel analisis tingkat kesukaran dan daya beda pilihan ganda. Yang pertama kita lihat adalah tabel analisis tingkat kesukaran pada pilihan ganda.
Nomor soal 1, tingkat kesukaran soal adalah 0,9 dengan keterangan tingkat kesukaran soal mudah. Yang kedua ada 0,85 tingkat kesukaran soal mudah, 0,60 tingkat kesukaran soal sedang, 0,75 tingkat kesukaran soal mudah. Pada soal nomor 5, 0,65 tingkat kesukaran soal sedang. Soal nomor 6, 0,7 tingkat kesukaran soal sedang. Nomor 7, tingkat kesukaran 0,8 ini adalah soal mudah. Nomor 8, 0,95 tingkat kesukaran soal mudah. Nomor 9, 0,7 tingkat kesukaran soal sedang. Dan nomor 10, 0,85 tingkat kesukaran soal mudah. Yang selanjutnya adalah tabel analisis daya pembeda pilihan ganda. Yang pertama ada soal dengan tingkat daya pembeda soal adalah minus 0,2. Keterangannya adalah memiliki daya pembeda kelompok atas banyak yang menjawab salah. Kemudian soal nomor 2 minus 0,3. Ini artinya memiliki daya pembeda kelompok atas banyak yang menjawab salah. Soal nomor 3, tingkat daya pembeda soal adalah 0. Ini maksudnya adalah memiliki daya pembeda yang lemah. Kemudian soal nomor 4 adalah daya pembedanya minus 0,5. Keterangannya memiliki daya pembeda kelompok atas banyak yang menjawab salah. Nomor 5 adalah minus 0,3. Ini keterangannya memiliki daya pembeda kelompok atas banyak yang menjawab salah. Nomor 6 minus 0,3 memiliki daya pembeda kelompok atas banyak yang menjawab salah. Nomor 7 minus 0,2 keterangannya adalah memiliki daya pembeda kelompok atas banyak yang menjawab salah. Nomor 8, 0,1 keterangannya memiliki daya pembeda yang lemah. Nomor 9, 0,6 keterangan memiliki daya pembeda yang baik. Dan nomor terakhir ada tingkat daya pembeda soal 0,3 maksudnya adalah memiliki daya pembeda yang cukup atau sedang. Yang selanjutnya adalah analisis butir soal esai. Berikut ini merupakan soal esai. Titrasi dihentikan apabila sudah tercapai titik akhir titrasi. Pertanyaan A, apa yang dimaksud dengan titik ekuivalen dan titik akhir titrasi? Yang B, bagaimana cara menentukan titik akhir titrasi antara 25 ml larutan NaOH 0,1 molar dengan larutan HCl 0,1 molar? Soal C adalah indikator apa yang paling tepat digunakan untuk titrasi tersebut. Pembahasannya adalah yang pertama untuk jawaban soal A. Titik ekuivalen ini adalah saat jumlah mol H+ sama dengan jumlah mol OH-. Biasanya ditunjukkan dengan harga pH dengan harga pH. Yang selanjutnya adalah titik akhir titrasi. Ini adalah saat di mana indikator ini berubah warna. Kemudian pembahasan soal B. Cara menentukan titik akhir titrasi antara 25 ml larutan NaOH 0,1 molar dengan larutan HCl 0,1 molar adalah dengan melihat perubahan warna indikator, yaitu pada saat volume HCl 0,1 molar yang digunakan untuk menitrasi NaOH kira-kira 25 ml. Untuk pembahasan soal yang C, hal ini dapat diprediksikan dengan perhitungan, yakni volume A dikali molar A dikali valensi asam sama dengan volume B dikali molar B dikali valensi basa. Volume A dikali 0,1 molar dikali 1 sama dengan 25 ml dikali 0,1 molar dikali 1. Volume A sama dengan 25 ml dikali 0,1 molar sama dengan 1 dibagi 0,1 ml. Volume A sama dengan 25 ml. Yang selanjutnya adalah tingkat kesukaran. Nah, berdasarkan tabel, soal nomor 1 ini yang menjawab benar ada 16 orang dan yang menjawab salah ada 4 orang. Tingkat kesukaran soal adalah perbandingan banyaknya peserta yang menjawab benar dengan jumlah seluruh peserta. Maka TK sama dengan PB per JP. Keterangan TK adalah tingkat kesukaran, JP adalah jumlah seluruh peserta, PB adalah peserta yang menjawab benar. Maka TK sama dengan PB per JP, TK sama dengan 16 dibagi dengan 20, hasilnya adalah 0,8. Nah, berdasarkan skala tingkat kesukaran soal diperoleh tingkat kesukaran 0,8. Ini artinya soal nomor 1 ini merupakan soal dengan tingkat soal sedang. Daya pembeda. Berdasarkan tabel di atas, soal nomor 1 yang menjawab benar pada kelompok atas ada 9 orang dan yang menjawab benar pada kelompok bawah ada 7 orang. Sehingga daya pembeda
jumlah benar pada kelompok atas dikurang jumlah benar pada kelompok bawah dibagi setengah jumlah data. Jadi 9 dikurang 7 sama dengan 2 dibagi 10, sehingga hasilnya daya pembedanya adalah 0,2. Berdasarkan klasifikasi indeks diskriminasi item soal diperoleh D sama dengan 0,2 berarti poor atau memiliki daya pembeda yang lemah. Kemudian untuk soal isai yang nomor 2, tingkat kesukarannya. Soal nomor 2 yang menjawab benar ada 14 orang dan yang menjawab salah ada 6 orang. Tingkat kesukaran soal adalah perbandingan banyaknya peserta yang menjawab benar dengan jumlah seluruh peserta, sehingga tingkat kesukarannya yaitu 14 dibagi 20. Tingkat kesukarannya menghasilkan 0,7. Berdasarkan skala tingkat kesukaran soal diperoleh tingkat kesukaran sama dengan 0,7, berarti soal nomor 2 merupakan soal dengan tingkat soal sedang. Kemudian untuk daya pembedanya berdasarkan tabel di atas, soal nomor 2 yang menjawab benar pada kelompok atas ada 8 orang, yang menjawab benar pada kelompok bawah ada 6 orang, sehingga daya pembedanya 8 dikurang 6 dibagi setengah dari jumlah seluruh data, sehingga dihasilkan 2/10, sehingga daya pembedanya adalah 0,2. Kemudian mengenai tabel analisis butir soal isai, yang pertama Esti Dwi Latifah. Soal isai nomor 1 menjawab dengan sempurna sehingga mendapat skor 20. Kemudian yang soal nomor 2 0, soal yang ketiga 0, yang keempat mendapatkan skor 20 dan yang kelima 0, sehingga total skornya yaitu 40. Kemudian yang kedua Aulia Rahma, soal nomor 1 skor 20, soal nomor 2 0, soal nomor 3 20, soal nomor 4 20, soal nomor 5 20. Total skornya yaitu 80. Kemudian yang ketiga Faris Isham, soal nomor 1 0, yang nomor 2 0, nomor 3 0, nomor 4 0, nomor 5 0. Total skor 0. Kemudian Montella Giraldi, soal nomor 1 0, nomor 2 0, nomor 3 0, nomor 4 0, nomor 5 0. Total skornya 0. Yang berikutnya Berliana Melisa Putri, soal nomor 1 skor 20, soal nomor 2 20, nomor 3 20, nomor 4 20, nomor 5 20 dengan total skor 100. Kemudian selanjutnya Keisha, nomor 1 20, nomor 2 20, nomor 3 20, nomor 4 20, nomor 5 20 dengan total skor 100. Kemudian yang selanjutnya Syafa Alana, soal nomor 1 skor 20, soal nomor 2 20, soal nomor 3 20, soal nomor 4 20, soal nomor 5 20 dengan total skor 100. Kemudian selanjutnya Ayu dengan soal nomor 1 skor 20, soal nomor 25, soal nomor 35, soal nomor 4 20, soal nomor 5 20 dengan total skor 70. Kemudian selanjutnya Nasrullah dengan soal nomor 1 skor 0, ke nomor 2 0, nomor 3 0, nomor 4 5, nomor 5 0, sehingga total skornya 5 poin. Selanjutnya Salma Fahmi Arsita, soal nomor 1 skor 20, nomor 2 skor 20, nomor 3 skor 20, nomor 4 20, nomor 5 20 dengan total skor 100. Kemudian Ratih Prihastiwi, soal nomor 1 skor 0, nomor 2 0, nomor 3 0, nomor 4 0, nomor 5 0 dengan total skor 0. Kemudian Adi Duloh, soal nomor 1 skor 5, nomor 2 5, nomor 3 5, nomor 4 5, nomor 5 5, sehingga total skor 25. Kemudian Siva Anjani dengan soal nomor 1 skor 20, nomor 2 20, nomor 3 20, nomor 4 20 dan nomor 5 20 dengan total skor 100. Kemudian Septiani Amrina Rosyada, soal nomor 1 20, nomor 2 20, nomor 3 20, nomor 4 20, nomor 5 20 dengan total skor 100. Kemudian selanjutnya Muhammad Syed dengan skor soal 1 20, nomor 2 20, nomor 3 20, nomor 4 20, nomor 5 20 dengan total skor 100. Kemudian Jianta Adila dengan soal nomor 1 skor 20, nomor 2 20, nomor 3 5 poin, nomor 4 20, nomor 5 20 sehingga dengan skor 95. Kemudian Wais Al-Qorani
soal nomor 1 skor 20, nomor 2 20, nomor 3 20, nomor 4 20, nomor 5 20 dengan skor 100. Kemudian Nova Atika Cahyani soal nomor 1 0, nomor 2 20, nomor 3 0, nomor 4 20, nomor 5 0 dengan total skor 40. Kemudian Cahyaningsih soal nomor 1 20, nomor 2 0, nomor 5, nomor 3 5, nomor 4 0, nomor 5 10 dengan total skor 35. Kemudian yang terakhir Novia Nur Afifa soal nomor 1 20, nomor 2 skor 20, nomor 3 20, nomor 4 20, nomor 5 20 dengan total skor 100. Kemudian rata-rata dari skor tiap soal nomor 1 rata-ratanya 14,25, soal nomor 2 rata-ratanya 11,5, nomor 3 rata-ratanya 11, soal nomor 4 rata-ratanya 14,5, soal nomor 5 rata-ratanya 12,75. Kemudian tingkat kesukaran dari masing-masing soal nomor 1 tingkat kesukarannya yaitu 0,8 yang berarti soalnya itu sukar. Kemudian soal nomor 2 0,7 yang berarti soalnya itu sukar. Yang kemudian soal nomor 3 0,35 yang berarti sedang. Kemudian soal nomor 4 0,5 yang berarti sedang. Dan soal nomor 5 0,45 yang berarti sedang. Kemudian untuk daya pembeda dari soal nomor 1 yaitu 0,10. Kemudian yang soal nomor 2 yaitu 0,2, soal yang nomor 3 yaitu 0,1, soal yang nomor 4 0,1, dan soal yang nomor 5 pembedanya 0,3. Kemudian untuk rata-rata dari kelompok atas untuk soal nomor 1 yaitu 14, untuk soal yang nomor 2 yaitu 8,5, yang untuk soal yang nomor 3 10,5 dan soal nomor 4 14,5, soal nomor 5 12. Kemudian untuk rata-rata dari kelompok bawah yang soal nomor 1 14,5, soal nomor 2 14,5, soal nomor 3 11, soal nomor 4 14,5, soal nomor 5 13,5. Berdasarkan data dari tabel tadi dapat disimpulkan bahwa tabel analisis tingkat kesukaran isai untuk soal nomor 1 0,8 yang berarti tingkat kesukaran soal sedang, soal yang nomor 2 0,7 yang berarti tingkat kesukaran soal sedang, soal nomor 3 0,35 yang berarti tingkat kesukaran soal sedang, yang nomor 4 0,65 yang berarti tingkat kesukaran soal sedang, dan untuk soal yang kelima 0,45 tingkat kesukaran soal sedang. Kemudian yang bagian tabel analisis daya pembeda isai untuk soal nomor 1 dengan daya pembeda 0,1 memiliki daya pembeda yang lemah. Kemudian soal nomor 2 memiliki daya pembeda 0,2 memiliki daya pembeda yang lemah. Kemudian soal yang nomor 3 memiliki daya pembeda 0,1 memiliki daya pembeda yang lemah. Kemudian untuk soal yang nomor 4 memiliki daya pembeda 0,1 memiliki daya pembeda yang lemah. Kemudian soal yang nomor 5 0,3 memiliki daya pembeda yang sedang. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Analisis butir soal atau item analisis merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran yang sangat penting karena dengan diketahuinya kualitas soal dan melalui analisis butir soal maka akan dapat diketahui penyebab siswa belum dapat mencapai ketuntasan. Analisis butir soal adalah proses menilai jawaban peserta terhadap soal yang diberikan untuk menguji baik setiap butir soal maupun secara keseluruhan. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar pada soal tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks kesukaran umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya antara 0,00 sampai 1,00. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan antara siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang belum menguasai materi. Analisis fungsi distraktor dimaksudkan untuk melihat seberapa efektif suatu distraktor dapat berfungsi, serta distraktor berfungsi menarik perhatian siswa untuk menguji ketelitiannya dalam memilih jawaban benar. Pada materi KD 3.13 dan 4.13 ini kamu melakukan analisis butir soal yang telah kami uji coba pada 20 responden yang mengenai titrasi asam basa. Berdasarkan analisis yang kami lakukan pada soal 10 pilihan ganda, dari 20 responden memiliki
tingkat kesukaran 6 soal mudah dan 4 soal sedang. Kemudian daya pembedanya 6 soal kelompok atas banyak siswa yang menjawab salah, 2 soal dengan daya pembeda lemah, 1 soal dengan daya pembeda baik. Kemudian efektivitas distraktor. Dari 10 soal pilihan ganda memiliki efektivitas distraktor yang baik karena dipilih sedikitnya kurang dari 5% oleh peserta tes. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, pada penilaian 5 soal isai dari 20 responden, tingkat kesukaran 5 soal sedang, kemudian daya pembedanya 1 soal dengan daya pembeda sedang dan 4 soal dengan daya pembeda lemah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.